Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya mau ngajakin teman-teman lihat ini nih, lihat bagaimana orang ini apa? Kalau di sini kita ini panen kelapa tuh, panen kelapa untuk kita biasanya di Padang Pariaman. Ini kebetulan lagi ini kan, lagi panen buah kelapa, lagi nurunin buah kelapa. Biasanya kalau kita di Padang Pariaman nganin buah kelapa itu tuh teman, bukan orang yang manjat ke atas kan, kita pakai ini, pakai monyet biasanya itu, monyet. Karena kalau di Padang Pariaman begitu biasanya, monyet yang udah di mungkin udah dilatih dari kecil sama yang punya pemiliknya. Nah, dia bisa tuh kalau begitu naik ke atas tuh biasanya ini dia tahu disuruh ngambil yang tua, dia bakal ngambil yang tua aja. Dan kalau misalnya disuruh ambil yang muda, dia ambil yang muda aja tuh teman. Kita lihat teman-teman ya. Ini udah ada yang turun juga udah ada nih. Nah, ini yang udah diturunin. Nih, kita lihat ya gimana proses ini nurunin buah kelapanya. Tahu di sebelah mana tuh orangnya lagi nurunin. Kita cari dulu. Nah, itu orangnya lagi. Oh, tuh. Ya. Nah, ini teman-teman. Nah, gimana ya? Nggak kelihatan teman-teman ya. Nah, itu teman. Nah, itu. Kita lihat lebih dekat ya. Nah, kalau di Padang Pariaman kayak gini teman-teman. Nah, tuh. Semoga jelas videonya ya, teman-teman. Nah, itu dia lagi ini tuh. Nah, biasanya dia tahu tuh mana yang tua, mana yang muda. Karena udah dilatih kan. Jadi kalau di tempat kita bukan orang yang naik ke atas yang nurunin. Tuh, tuh.
Nah itu teman, udah lihat kan? Ini bapaknya mengendaliin dari bawah. Ada tali kan? Udah dirawat, udah dilatih dari kecil kan? Karena pada umumnya kalau di Padang Pariaman tuh kita banyak ini kan, banyak pohon kelapa di sini. Nah, proses pengambilannya kayak gini, biasanya menggunakan monyet. Nah, ini sekeliling pohon kelapa semua, sekeliling pohon kelapa semua. Ini lokasinya di ini teman-teman, di tempat saya tinggal. Ya inilah lokasinya di tempat saya tinggal kan. Nah, tuh. Nanti dia jatuhin tuh, yang tua-tua semua dijatuhin. Itu temen, kalau nggak terlalu jelas karena kameranya kita ini bukan kamera yang bagus juga. Ini udah zoom yang paling maksimal nih saya pakai. Nah tuh, bentar ya. Nah itu cara dia tuh teman, dipelintir. Maaf ya kalau video nggak terlalu jelas. Tuh. Dia pindah ke pohon berikutnya.
Dia turun. Nah, seperti itu teman. Kalau di daerah kita seperti itu caranya. Nah, nanti pada dikumpulin terus. Di Malaysia, Thailand pakai takai tulo ya itu nak. Tapi untuk daerah pelosok aja kan. Padahal lah mau melatih ya aja. Ini lah pandai ya. Oh lah pandai aja ya. Ya tapi nyo manu supaya patuh tu kan melatih loh dari nak. Iya di kecil. Iya. Kondak tu anu melawan je nya. Karena dilatih ya. Berarti di Thailand Malaysia ada itu ya. Berarti kalau orang kota yang nak tahu itu nak. Iya. Di semua daerah-daerah. Di Jawa ada yo baru Iya. Daerah pelosok udah awak lo kan. Ada momen dekat di Ado yang di kota. Iya. Mau orang tu nak tahu. Kalau orang kota tu nak nampak dia kan. Nampak dia di kota. Iya. Tapi kadang nampak dia anu orang tu ada je yang anu nyoba nawan je katanya. Ada. Cile lah DP buka Thailand menuju kelapa ya. Ada mah. Ada ya. Ada lomba. DP ada. Iya. Memang kadang tu orang tu dia tak tahu kan. Malaysia ada. Iya. Di kota awak kayak begini saya gitu. Iya. Awak di kau tu kayak begini tahu masa dulu. Iya. Nyonya dek kota Iya. Biasa kalau pelosok-pelosok mau dekonya kan. Hari ini. Lebih pasti buat Thailand. Hah? Lebih ngerti buat Thailand. Iya. Thailand tu kan mengampung gambir dalam tabuk kan. Iya. Lebih canggih lah ya. Menggunakan gambir jatuh sar. Iya. Canggih lah pada wak ya. Ini kalau tinggi sih. Iyalah. Dan anak-anak ini. Awak menantu mah. Menantu. Iya. Yang anu anak yang bungsu. Yang umah yang anu tu mah ada pakaian second. Di kampung. Hah? Kampung. Bah, awak kampung mak? Iya. Di Tobo? Tobo situ. Tobo Gadang. Oh, pas bana dapat bana gambar ya. Dari jam berapa tadi ya? Iya.
Ini sengaja nama kok tipe aja tuh banyak kambing kok kita tahu kok deh, kan? Pingin mencari ya. Mudah-mudahan jelas teman-teman videonya, karena ini udah maksimalnya video yang bisa saya ambil. Ya kalau ini ya mohon maaf deh kalau kualitas gambarnya jelek. Nah itu. Tapi ini mendingan sih videonya. Sebenarnya tadi saya mau live streaming buat temen-temen. Cuman sayangnya itu sinyal juga nggak bersahabat. Jadi ya saya bikin rekaman aja. Nanti saya upload di YouTube. Nah ini bapaknya ini sengaja dia pilihin pohon kelapa yang agak rendah kan, biar gambarnya kesut dengan baik. Nah itu caranya seperti itu dia ini. Beruntung hari ini mendung, agak mendung kan. Kalau misalnya panas terik, kayaknya nggak bakal jelas deh gambarnya, nggak bakal kesut dengan baik, pasti silau kan. Beruntung cuaca juga mendukung sih, karena saya pakai kameranya nggak kurang bagus juga kan. Nah dia udah bisa ini, dia tahu juga. Cuman kalau saya cerita-cerita sama bapaknya, sebenarnya bukan daerah Padang Pariaman aja sih, di Thailand, di Malaysia juga ada. Cuman ya memang di daerah-daerah pelosok. Kadang kalau orang-orang kota dia gak ini kan, gak ngeh proses pemetikan kelapa yang seperti ini. Bapaknya tadi cerita juga gitu, di Malaysia, Thailand ada. Malah kalau di Thailand lebih ini lagi katanya. Lebih pinter lagi monyetnya. Di Thailand ya nak. Nah, tuh. Ini udah maksimal gambar yang bisa saya ambil tuh teman tuh. Itu pun tadi beruntung bapaknya ini suruh monyetnya ke tempat yang kelapa yang nggak terlalu tinggi. Kalau di kelapa yang terlalu tinggi mungkin nggak bisa kesut dengan jelas. Nah, ini kita beruntung tuh bapaknya kasih pohon kelapa yang agak rendah. Nah. Nah ini udah lumayan jelas nih dapat gambarnya nih. Nah, tadi agak sulit saya ambil gambarnya. Saya coba live streaming sih tadi, tapi sinyalnya nggak bersahabat. Jadi ya terpaksa ini. Saya bikin rekaman aja. Nanti saya upload buat teman-teman di YouTube kan. Capek juga dia manjat ya. Nah bapaknya ngendaliin di bawah. Kadang kalau ini kadang namanya hewan ya. Namanya hewan kadang kan harus di ini juga. Baru banyak nyamuk itu. Pada gatel semua.
Nyamuknya pedih-pedih. Mana pakai celana pendek lagi. Manu. Nah, begitulah teman-teman. Sedikit ini ya, sedikit video atau konten ya soal apa? Kalau ini proses pemetikan buah kelapa di daerah saya, di Padang Pariaman. Gimana? Ini kebetulan lokasinya di di tempat saya tinggal, di ini tempat mertua saya. Jadi pemetikannya seperti itu teman-teman. Kalau kita di Padang Pariaman kan seperti itu. Tapi tadi ngobrol-ngobrol juga sama bapaknya kan, dia bilang ya bukan di sini aja sih, di Malaysia, di Thailand juga ada sebenarnya. Di Malaysia, di Thailand juga ada. Tapi ya memang sama di daerah pelosok seperti tempat saya ini. Jadi kalau orang-orang yang di kota kan nggak mungkin jarang melihat kan. Tapi kalau untuk orang-orang di pelosok mah ini udah biasa sih. Memang di mana-mana juga ada. Di Thailand kayak bapaknya bilang tadi, di Thailand, di Malaysia ada sebenarnya. Nah, ini setelah itu kan kan banyak nih pohon-pohon kelapa yang yang harus dipetik. Tuh teman-teman, pohon kelapa yang harus dipetik tuh. Nah, ini di sekeliling ini nih pohon kelapa semua nih. Ini pohon kelapa semua. Nah, jadi harus ini satu-satu kan, dipanjat satu-satu tuh. Prosesnya bisa sampai sore nanti teman-teman. Jam 5, jam 6 kadang baru selesai. Ini hasil petikannya nih. Ini udah dipetik teman-teman. Tuh. Yang kuning ya. Nah, ini teman-teman. Nanti bapaknya tinggal hitung, dikalikan berapa, ya sudah selesai. Nanti kita baru terima bayaran. Itu bapaknya bukan sekedar pawang aja, dia memang usahanya gitu. Jadi dia beli kelapa di kebun-kebun kelapa warga. Kemudian dia juga nanti dia jual juga ke ke tempat ini. Nggak tahu sih kalau sekarang kali berapa, saya kurang ngerti juga sih. Istri yang paling ngerti. Karena ya ini kan, ini saya jarang-jarang juga nanya sih harga kelapa per ininya berapa. Nanti kita tanya deh sama istri berapa harga per butirnya. Dia biasa dihitung per butir harganya kan. Nah, kalau kita di kampung gitu tuh teman. Nah, kalau di Padang Pariaman ini rata-rata ya setiap tanah warga itu kan memang luas-luas lahannya kan. Tanahnya itu kan tanah ulayan. Bara sih cek bisa kan juga tenan? Hah? Dua-dua. Jadi dua sangat dua ya teman. Nah itu teman-teman. Kalau istri bilang tuh per butirnya, bapak tadi itu belinya 2.200 per butir. Proses pemetikan buah kelapa di kampung saya teman-teman. Di kampung saya kira-kira seperti itu kan. Nah, biasanya itu nanti itu kan bapaknya itu sudah diambil turunin semua, dihitung, dikalikan. Di sini tadi seperti yang istri saya sebut tadi 2.200 per kelapanya. Jadi per kelapa 2.200 itu kalikan berapa banyak yang turun. Nah, nanti bapaknya bayar dan bapaknya juga nanti juga jual lagi ke pengepul besar kan, pengepul yang besar. Nah, jadi ya gitu sih teman-teman. Biasanya karena kan di kampung kita ini kan rata-rata kan
banyak warga-warga itu kan yang masih memiliki lahan yang luas, dan rata-rata lahannya itu pasti ada pohon kelapanya, barang 30 batang, 50 batang, bahkan ada yang lebih luas lagi kan. Ya karena itu tanahnya memang tanah yang diwariskan turun-menurun dari dulunya. Karena di sini kan tanahnya kan kebanyakan kan tanah ulayat. Jadi tanah yang bukan untuk dijual atau apa, bukan, tapi diturunkan terus ke keturunan berikutnya. Nah biasanya itu yang ngurus tuh bagian yang perempuan. Jadi kalau kita laki-laki mah cuman menjaga. Jadi ini kalau sekarang nih kayak di sini kan mertua saya masih ada, ya mertua saya yang ini eh, ngambil hasilnya. Nanti begitu semisalnya ini turun ke anak-anaknya yang perempuan. Sekian dulu ya videonya kali ini, konten kali ini. Nah, semoga teman-teman bisa menikmati videonya, dan mohon maaf atas segala kekurangan baik dari segi video atau audio ataupun perkataan saya yang nggak enak didengar atau mungkin nggak sengaja saya sebutkan. Pokoknya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Gitu aja teman-teman. Kita ketemu di konten-konten berikutnya. Makasih juga buat teman-teman yang udah selalu support, udah nonton, udah komen, udah like, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya cuma bisa bantu balas dengan doa buat teman-teman. Semoga teman-teman sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Berkah, rezekinya berkah, lancar, dan sukses buat teman-teman semua. Itu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.